Yo yo yo, halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Febri Saragi. Aku harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat semua. Ketemu lagi di acara Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, sebagai makhluk sosial ya, ataupun kita yang ansos, mungkin kalau ada yang ansos, kita sering kali tuh nilai seseorang itu gimana karakternya hanya dari first impression. Misalnya dari kayak cara dia berdiri, cara dia duduk, cara dia senyum, cara dia menjawab sapa, kita langsung kayak punya andil yang besar menentukan atau memutuskan kalau orang tersebut adalah tipenya begini. Nah itu fenomena itu dinamakan halo effect atau efek halo. Nah kita mau bahas sama dua narasumber aku yang keren-keren yang mungkin juga saling paling rajin menyapa atau mungkin paling sulit disapa atau bagaimana. Kita mau bahas dengan dua narasumber aku yang keren-keren. Mana kamera? Silakan. Oke, ini tepuk tangan untuk kalian berdua. Ini pasangan yang keren pada masanya. Ini kami berdua. Iya, ini kami berdua. Kita mau bahas soal halo effect itu, gimana kita menilai orang lain atau bahkan gimana orang lain menilai kita hanya dari first impression, atau bagaimanapun orang lain menilai kita dan kita menilai orang lain. Nah, begitulah ya. Terus baik nggak sih untuk anak muda Kristen menilai orang hanya dari first impression? Terus apakah selalu benar penilaian first impression itu? Oke, kita mau bahas sama dua narasumber aku, tapi kita kenalan dulu karena tak kenal maka rasa sayang. Kenalan dulu. Setelah kenalan baru ada rasa sayang. Asik boy. Cuak, meledak. Ya. Kita kenalan dulu dari yang paling ganteng di antara kami bertiga. Silakan kamu. Oh ya, kamu. Ini biasanya dia memegang ini ya. Biasanya saya di belakang ini. Di belakang sound system. Belakang kamera. Ya. Perkenalkan, nama saya Alfa Christian Hilasterion, biasa dipanggil Alfa. Kalau teman-teman panggil Pujo. Pujo, oke. Putra Jowo. Kamu berarti dari Kupang? Batak, Bang. Oh, oke. Batak juga. Oke. Sekarang saya sibuk bab 1, bab 2, bab 3 masuk tingkat akhir. Si paling proposan, tepuk tangan untuk Alfa. Ya, tingkat berapa kira? 8. Semester 8. Semester 8 tingkat akhir. Ya. Gitu, Bang. Oke, tepuk tangan untuk Alfa. Jadi sekarang tingkat akhir ya. Ini berarti punya pengalaman sapaannya tidak dibalas atau nanti kita cerita. Sebagai Oke, sekarang kamu yang paling cantik di antara kami semua di ruangan ini. Kenalkan dirimu. Ya, perkenalkan nama saya Alfi. Biasa dipanggil ya Alfi. Oke, kalian ada hubungan apa nih? Kenapa nama kalian Alfa Alfi? Kayaknya orang tua kami. Kami belum tanya sih, belum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kamu nggak mau disandingkan dengan Alfa? Apa ya? Tidak tahu sih. Bukan lupung standar. Bukan, kakak ini. Beson mau. Beson mau. Kak, ini kita dalam dalam tahap perkenalan ya. Kita lanjut ya, jangan. Oke, silakan berkenalan. Ya, saya tingkat 4 semester 8. Sekarang dalam penyusunan proposal skripsi dan ya teman-teman, sangat-sangat mudah membuat skripsi. Luar biasa, aku walaupun sibuk skripsi masih mau datang ke Cemilan, tepuk tangan ya. Dan juga yang hadir malam ini ada Ardius, Agnes, dan Mili juga masih sibuk proposal, tepuk tangan ya. Dan Samuel yang menonton ya. Samuel yang lagi sakit, tepuk tangan. Anggi yang udah kumpul bab 2 ya. Siapa lagi Fulcer? Apa kabar Fulcer? Fulcer. Liverpool. Biasa. Salam untuk Fulcer ya. Iya. Jadi kalian teman-teman di rumah tolong doakan semua tim Cemilan yang lagi proposal ya. Amin. Supaya semangat. Kirimkan donasi di bawah. Wow, boleh. Sambil ngerjain skripsi ya kan? Benar. Oke, boleh kita mulai? Boleh Kak, boleh. Oke, soal halo effect ini kalian bisa kasih aku dan teman-teman di rumah pengertian halo effect ini nggak sih? Apa yang sudah kalian cari, yang sudah kalian bahas, yang sudah kalian pelajari, walaupun ada materi di luar proposal ya. Terima kasih sudah. Saya terharu. Silakan Alfi dulu. Apa itu halo effect yang sudah kamu pelajari? Ya, yang saya pelajari halo apa Kak? Halo effect. Halo effect. Ya. Halo effect itu adalah sejenis bias kognitif atau kayak kesan pertama kita melihat seseorang
Terus kita mempengaruhi penilaian kita terhadap karakter seseorang. Jadi kesan pertama kita itu kita bisa menentukan kayaknya ini orang kayaknya dia baik deh. Kayaknya dia ini tidak bersih deh. Karena kita apa kesan pertama, Kak. Dan itu mempengaruhi kesimpulan kita tentang orang itu. Bisa juga akurat, bisa juga tidak sih, Kak. Oke, ya. Alfa mau nambahin atau Ibit? Lagi proposal soalnya, jadi istilah-istilah begitu lagi familiar. Ini boleh jujur nggak, Bang? Boleh. Ini bisa. Ya. Silakan ungkapkan kerinduanmu kepada DP-mu. Kok gitu? Kalau berbicara tentang Elo Efek sih, Bang. Ya. Sebenarnya agak baru-baru dengar sebenarnya. Oh, baru-baru dengar ya. Kebetulan pas dikasih tahu temanya baru dengar. Karena ya Elo Efek. Halo mungkin. Ya, benar. Kalau dari istilahnya. Nah, tapi waktu dibaca, kalau menurut saya itu yang seperti kayak judge the book by its cover. Bahasa apa itu? Jadi menilai sesuatu cuma dari covernya. Oke. Kan kalau sekarang mungkin dulu sering kita kenalnya itu ya Don't judge the book by the cover. Nah, kalau yang Elo Efek ini judge the book by its cover. Ya. Jadi yang sepengetahuan saya ya menilai segala sesuatu ya benar kata Kak Alfi itu cuma dari covernya aja. Dari cover atau dari first impression ya? Cover ya. Cover. Oke. Ya itu, Pak. Cover tuh ini cover barus. Kapur kali, Kak ya, kapur barus. Itu angkatan kami, Bang. David barus kali ya. Cover tuh kalau mau liburan bawa cover. Koper. Ya ampun, kayak jauh sekali ya, Kak. Iya, 1 jam kita kayak gini-gini ya. Prapan Java. Lawak. Oke. Pernah nggak sih atau biasa nggak untuk langsung ngasih nilai ke seseorang hanya dari kesan pertama kalian melihat orang tersebut? Kalian punya pengalaman nggak? Langsung menilai orang ini adalah baik karena dari pertama lihat, atau sebaliknya menilai orang ini sombong, jutek, jahat dari pertama ngelihat. Alfa, gimana tuh proses penilaianmu terhadap orang lain? Pernah sih, Bang. Oke. Saya kan karena ya tertipu cover lah. Asik. Tertipu cover. Jadi kita lihat ada lagunya tuh. Tertipu tutur dan jalan. Bagaimana yang Oke, lanjut, Pak. Ya karena istilahnya banyak juga kita pun mengakui kalau diri kita juga itu mengcover diri kita dengan sesuatu yang bagus gitu. Yang baik-baik. Jadi ya kalau dibilang tertipu cover ya kita sering, apalagi kalau kita lihat-lihat sesuatu hal di dunia maya sekarang ya. Kita juga wah ini yang baik-baik aja nih. Tahu-tahu sudah berkasus, tahu-tahu udah ditangkap KPK atau tahu-tahu sudah diapakan gitu. Jadi ya wah saya sering tertipu cover. Oke. Ya. Tapi gimana proses penilaianmu sama seseorang sampai kamu bisa tertipu? Maksudnya dari cara dia berdiri, duduk, dari pakaiannya atau gimana? Kalau aku pribadi, Bang, dari perkataan. Oh, dari perkataan. Oke. Kalau dia sudah misalnya berbicara terus sudah dengan nada yang meyakinkan, dan kita kan juga bisa nilai orang dari kosakatanya, dari pemilihan kata. Wah, ini meyakinkan nih. Bahasanya formal kali. Oke. Nggak bertele-tele. Nah, itu mungkin orangnya berpendidikan atau apa gitu. Berarti mungkin Alfa ini salah satu korban pemilu. Ups. Oh, serangan fajar. Nggak ya, bercanda. Oke. Alfi, kamu pernah nggak atau mungkin biasa nggak bagi seorang, apalagi cewek ya, kayaknya cewek menilai seseorang itu dari first impressionnya kayaknya sering banget ya, tanpa mendiskreditkan cewek nih, gimana? Iya. Alfi? Ya kalau saya secara pribadi, Kak, memang sih perempuan punya potensi yang sangat-sangat besar untuk menilai seseorang dari covernya. Nah, pernah sih, Kak, di Institut Injil Indonesia, kalau secara pribadi saya menilai seseorang itu dari, seperti Mas Alfa tadi bilang, dari cara sapa, terus senyum, itu kayak saya bisa punya feeling atau bisa menafsirkan seseorang itu baik atau tidak. Dan pernah sih, Kak, saya kayak rasa kayak, ih ini anak mukanya jahat lagi, terus tidak pernah sapa kita, Kak. Saya rasa kayak, ya ampun, kayak bertemu dengan sosok pria itu. Oh, pria. Itu. Ternyata ya, maksudnya, pria. Ya.
Emang kenapa kalau pria Ardius? Nggak masalah kan? Iya kan, tidak masalah kan, Kak? Iya kan? Apa sih Ardius? Apa sih Ardius? Iya, maksudnya kalau saya lihat cowok itu, kayak saya rasa kayak hidup saya jadi tiba-tiba berubah jadi tegang. Sebenarnya saya suka sapa, tapi karena mungkin melihat responnya, ya melihat responnya kayak, aduh, jadi malas tegang kenapa? begitu. Jadi kayak malas juga lihat ini orang. Apa sih ini orang kayaknya? Jadi langsung bisa tebak itu orang kayaknya ini anak tidak ramah, ini anak tidak sopan gitu, tidak bisa diajak cerita karena terlalu tegang gitu, Kak. Atau kalian pernah ngalamin juga Kak? Atau justru orang lain yang menilai kalian salah? Hanya karena mungkin Alfi pakaiannya pernah begini, ngomongnya pernah begini, apalagi pernah jadi ketua asrama kan? Langsung orang menilai Alfi itu adalah orang yang bla 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 bla. Atau Alfa karena Pujo, karena Alfa begini langsung Alfa itu dikenal sebagai laki-laki yang begini, begini, begini. Ada yang udah pernah bilang gitu nggak kalian, Alfi? Kalau saya banyak sih, Kak. Oh ya, penilaian orang gimana sama kamu? Yang sebenarnya bukan kamu sebenarnya. Yang waktu pertama dipercayakan jadi ketua asrama kayak anak-anak tuh lihat kayak Kak Alfi itu mengerikan gitu, begitu? Kayak Iya ya. kalau pengumuman itu mukanya sangat-sangat menjengkelkan gitu, Kak. Tapi sebenarnya itu tuntutan Militia kasih jempol loh. kayaknya militia setuju dengan profesionalismenya di situ ya. iya, maksudnya saat dikasih kepercayaan dituntut juga kan, harus tegas, harus ini. Jadi kayak sebenarnya itu bukan Alfi. Alfi itu ya kalau dikenal ya tidak terlalu mengerikan, Tetap yang ceria, seperti ya tetap ceria, gitu santai, ya. suka sapa. Ya saya suka orangnya suka sapa kok, Kak. Iya. Tapi apa? Kamu kan ketua asrama tingkat 3 loh. Iya, Dari Kak. tingkat 1 ke tingkat 3 lah. Kamu pernah dapat orang-orang menilai kamu salah nggak? Entah karena dari tadi kayak apa? Mungkin cara kamu berbicara atau bagaimana? Ada, Kak, teman-teman El Achiles ini ya? Iya, El Atau El Achiles. Salvador? Wow. terlalu jauh, Kak. El Salvador. Kamu berani ya semua? Kakak-kakak pemuridan kami. Kakak pemuridan. Kami bangga punya kakak seperti kamu. Aman. Ya, lanjut ya. Lanjut. Jadi ada teman Aspri bilang, Alfi, pertama kali lihat mukamu itu terlalu mengerikan. Apalagi kalau kamu tidak senyum, itu kayak seram sekali. Tapi ternyata berjalannya waktu, terus kenal, jadi teman, ternyata kamu tidak seperti yang itu, gitu, Kak. Jadi ada yang menyampaikan. Hanya karena dari pandangan pertama, first Iya. impression, kesan pertama langsung Alfi itu dicap kejam, tegas, nggak asik begitu Kasar ya, Kak, ya. Kasar, Kasar, padahal ya, ternyata iya. Enggak, padahal ternyata Alfi mah Kakak ini, asik. saya Anggun Li. Anggun Li, ya. Gini ya. Alfa, kamu pernah nggak orang-orang ternyata salah menilai kamu hanya karena kayak tadi Alfa bilang, by your cover. Oh, Mana Pak? sering sih Bang Kolam. Sering ya? Karena ya kan orang Jawa kan, Bang. Iya. Terus orang Jawa tuh sering diucapkan yang kayak yang halus, Lembut. lembut. Terus yang kalau orang bilang itu klemer tuh kayak yang loyo, yang kayak nggak ada semangat hidup. Iya. Memang dari pabriknya begini. Oh, iya. Ayah dan ibu juga modelnya seperti Kenapa jadi medok gini ya? Iya, karena memang modelnya sebenarnya terutama bagi teman-teman yang nggak dekat, nggak kenal pribadi dan nggak sering dicapnya ya kayak sombong, yang kok dingin banget, sering dengar Kulkas 4 pintu gitu ya? kulkas. Kulkas 4 pintu dia. Sering dibilang gitu, padahal ya kalau orang-orang yang dekat ya mesti langsung bilang Alfa rungkat gitu. Kalau udah kenal mesti kenalnya ya rungkat gitu. Iya. Ya, sering dipahami. Apalagi kan juga orangnya jarang bicara atau jarang yang banyak polanya gitu kan. Jadi orang kiranya ya baik-baik aja, nanya aja rungkat juga. Iya. Justru ketika Alfa diam, untuk orang yang udah kenal, kok tuh main diam mungkin gitu ya? Pertanyakan ya. Iya. Tapi aku juga pernah punya pengalaman. Aku pulang praktek kan banyak adik-adik yang nggak kenal tau. Tingkat 5, terus ada yang tingkat 2, ini angkatan Desi sama Grace. Aku ingat banget Desi sama Grace pernah bilang gini. Desi Natalia sama Grace Ilu bilang gini, Abang, pertama kali abang pulang praktek, abang tuh mukanya jutek, terus kayak apa ya, kasar, sombong, angkuh. Ya mungkin ada juga ya. Iya. Tapi ternyata mereka salah menilai dari situ setelah kita pelayanan bareng.
Kayak Ane itu kan pulang praktek tuh zaman-zamannya mau KTN kan. Jadi waktu Ane bilang begitu, ternyata abang waktu kita pelayanan itu abang pelayanan di galeri, pelayanan anak. Loh kok iya, ternyata di luar ekspektasi, di luar bayangan yang ternyata katanya Bang Febri itu agak sombong, jutek dan sebagainya. Tapi udah pelayanan bareng, udah mengenal, oh ternyata enggak juga. Katanya gitu. Desi juga bilangnya begitu. Tapi mungkin ya kita nggak bisa nyalain orang sama penilaian orang lain terhadap kita. Karena memang ya memang itu persepsi orang. Yang tugas kita adalah membenarkan kalau itu benar. Dan kalau penilaian mereka salah, ya kita jadi bahan evaluasi diri atau bagaimana. Itu tergantung kita juga gimana nariknya. Ya, oke. Kemudian, menurut kalian apa aja sih yang bisa jadi bahan, yang jadi tolok ukur, yang sering kita gunain untuk menilai karakter seseorang? Cewek cowok pasti beda ya. Kamu menilai seseorang itu dari apanya? Ini ya kita bilang dulu lah, kita sedang menilai seseorang dari covernya. Cover seperti apa yang Alfa bikin menjadi tolok ukur kalau orang ini baik, atau orang ini jahat, atau orang ini sombong? Kalau tadi kan Alfa bilang dari perkataan. Itu pasti bang. Dari perkataan itu sedikit menggambarkan. Oke. Terus yang selanjutnya itu dari tingkahnya bang. Kalau kami karena lingkungan Jawa, jadi kalau ada yang tingkahnya sudah bagi kami itu udah overdose gitu bang. Maksudnya terlalu aktif gitu. Nah itu sudah dapat wah ini dablek ini anaknya. Dablek itu apa ya? Dablek itu nakal. Nakal itu banyak bola. Jadi bagi kami ya orang yang baik ya yang kalem. Yang duduknya ini ndak angkat angkat kaki ini. Nah itu bagi kami seperti itu bang. Nah, itu terbawa jadi penilaian gitu. Jadi kalau nilai seseorang tuh dari tutur kata sama polanya. Kalau aku pribadi. Oke, itu kan ada benar juga sih karena pengaruh dari rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, menurut pengamatan Alfa, apakah itu selalu akurat? Karena kan Alfa bicaranya dari segi budaya Alfa, budaya Jawa. Sekarang apalagi Alfa sudah membaur kan. Misalnya mungkin kayak orang Batak duduk begini mungkin ya masih dianggap sopan, masih dianggap biasa. Atau mungkin merangkul begini masih dianggap sopan. Tapi ada beberapa tempat yang tidak bilang itu tidak sopan mungkin. Sering berjalannya waktu, Alfa punya standar lain atau masih kekeh nih kalau dia ngomongnya lembut pasti dia baik? Oh enggak. Nah gitu. Kalau setelah mengenal Yesus lebih dalam, asik. Kalau sudah itu kita udah nggak bisa ingat lagi ya. Setelah masuk ke tempat ini dan ketemu dengan orang-orang yang ragamnya bervariasi bang, baik keras dan lembutnya, ya akhirnya wah ternyata enggak selamanya yang maksudnya yang banyak pola, selengean, yang banyak bercanda, banyak guyon, banyak polanya itu adalah nakal. Duduk apa tadi? Dablek. Oh, dablek. Oh, dablek. Oke. Jadi kalau sekarang standarnya, kalau saya pasti standarnya tetap di itu bang, perkataan. Itu perkata itu jadi standar. Kalau soal tampilan dan apa sekarang kayak sudah, yang ternyata yang tampilannya celana robek atau yang brutal atau yang amburadul atau yang rambutnya acak-acak dan apa ternyata hatinya baik. Tidak selalu menggambarkan kalau dia adalah orang yang benar. Dablek. Tapi ya dablek. Tapi kalau first impression ya pasti siapa sih mbak nggak mau kelihatan rapi, melihat orang oh ini rapi, oh ini tertata ininya, oh ini beradab ini. Beradab. Benar. Oh iya betul kan. Itu sih lah. Tepuk tangan untuk Alfa yang punya standar tertentu menilai orang dari cover. Kita bahas ini dulu nanti lebih dalam ya. Alfi, kamu punya tolak ukur sendiri nggak untuk menilai seseorang? Entah dari kayak tadi Alfa perkataan iya, tingkah laku iya, pakaian juga iya, Alfi? Mungkin karena saya orang NTT ya. Nusa Tenggara Timur. Yang berbeda ini ya. Iya, kalau bagi Mas Alfa, orang yang kalem, yang diam itu kayak sesuatu yang baik gitu. Kalau cuma duduk diam itu kayak apa ini, kita kayak sudah di surga kah atau apa? Maksudnya gini, kayak apa ya? Oh iya, apa kabar Agnes Jawa NTT? Maksudnya kayak bagi saya tolak ukurnya adalah orang itu suka menyapa atau tidak. Terus kalau lihat orang tuh kalau bisa senyum, karena kayak rasa kalau kita senyum itu kayak mentransfer apa ya? Energi positif. Ya, itu kayak membuat hari kita lebih bersemangat. Walaupun memang kita tidak ada hubungan apa-apa, tapi saat kita berjumpa dengan orang baru, setidaknya senyum. Dan saat saya di sini kayak lihat orang yang kayak mukanya kaku dari pagi sampai siang, bagi saya itu beban. Mikirin tugas. Nah, ya mungkin itu ya Kak ya.
Nah, itu kayak waktu saya lihat orang-orang seperti itu kayaknya ini anak tidak asik, tidak baik. Berbeban berat. Ya, kayak dia hidup penuh berbeban berat penuh yang tadi Mas Alfa bilang. Iya. Terus kalau cewek ya, pasti lihat dari kerapian. Bayangkan kalau kita mau duduk cerita dengan orang, tapi orang kayak, permisi ya kak ya, bau badan, terus tidak rapi, guntingan rambutnya tidak enak dilihat. Itu kan mengganggu sekali kan kak. Itu bisa menjadi tolak ukur bagi perempuan ya, khususnya. Iya. Nggak apa-apa Alfi, kamu keluarkan aja. Sudah biasa kok di sini. Tapi memang ada perbedaan banget sih bang kalau soal menyapa dan apa antara orang dari Jawa sama orang Timur. Iya benar. Kan kalau orang Jawa ketemu nyapa kan cuma nunduk tuh udah nyapa ya. Iya benar. Tapi kan kalau yang teman-teman dari daerah lain kan hai, selamat pagi. Ya, itu aja udah kelihatan. Iya. Jadi kayak rasa kalau ketemu Mas Alfa terus selamat pagi Mas Alfa, terus Mas Alfa cuma bilang gini. Saya bilang ini orang suka disapa atau tidak gitu. Jadi serba apa ya, bingung. Iya. Apalagi kita di sini diharuskan banget kan saling sapa kan. Dulu 3S, sekarang udah 5. Harus ada senyum, salam, sapa, apalagi? Sopan santun dan SS yang lain. Jadi itu pun mengajarkan kita bahwa kayak kata Alfi benar juga sih. Gimana orang terhadap kita bisa kita nilai dari gimana dia membalas sapaan ataupun gimana cara dia menyapa kita. Itu satu sisi benar, tapi tidak menyalahkan juga standarnya Mas Alfa. Ya, itulah intinya. Don't judge the book by the cover. Nah, gitu. Oke, kita masih mau lanjut lagi ya teman-teman, tapi kayak mau nyemil dulu karena minuman kami masih banyak dan makanan yang udah mau habis. Kayak mau nyemil dulu, tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Alfa dan Alfi. Iya, Alfa Alfi ya. Kami sudah nyemil sampai cemilan kami udah habis ya. Tolong refill tim. Tolong ada di refill. Oke teman-teman, kayak tadi ya Alfi udah bilang soal halo effect ini kan kayak bias ya. Bias yang akan bisa merambat kemana-mana hanya karena penilaian kita salah atau juga karena penilaian kita benar. Tapi sejauh mana sih penilaian kita terhadap orang lain ataupun orang lain terhadap kita itu benar? Itu kayaknya subjektif ya. Aku menilai Alfi menilai aku, bisa berdasarkan pengamatan kita sendiri. Contohnya yang sering banget kita lihat kayak tadi Alfa udah singgung di media sosial atau di internet, di handphone, di TV. Kita sering banget lihat artis-artis yang kocak ya. Di perannya melakukan peran yang kocak dan kayaknya nggak ada masalah, tapi gitu di luar peran itu ternyata kita dengar berita habisnya itu dia bercerai mungkin atau dia punya masalah apa karena masyarakat sudah menuntut dia harus menjadi pribadi atau orang yang kocak. Nah itu jadi bias, salah satu contoh bias dari halo effect ini. Tapi mau nggak mau kita harus hadapi karena kita kayak tadi kami bilang sebentar waktu nyemil ini, kita nggak bisa salahkan penilaian orang terhadap kita hanya karena dari penilaian mereka pertama. Tapi kayak tadi aku bilang juga, kalau gitu salah, kita bisa jadikan itu tolak ukur supaya kita pun bisa memperbaiki diri. Nah, kalau soal anak muda itu belum lengkap kalau belum bahas soal pacaran dan cinta-cintaan. Aku mau tanya sama dua narasumber aku, pernah nggak kalian suka sama seseorang atau pacaran sama seseorang bukan hanya dari pandangan pertama? Mungkin kalau pacaran terlalu jauh ya, tapi ada juga mungkin kalau di TikTok sekarang hanya karena dari aplikasi chat bisa langsung pacaran, ya kan? Swipe. Hanya karena nge-scroll bisa langsung jadi. Ada juga yang begitu. Atau kalian juga punya pengalaman hanya karena dari melihat cewek ini cantik, cowok ini gagah, kalian langsung suka begitu. Alfa. Waduh. Terus Adam duluan, Adam first. Adam. Kalau apa ya bang, pacaran? Ya, kamu pernah nggak punya pengalaman yang pasti pernah. Oke. Sebagai laki-laki yang normal, asik. Iya kan. Sebagai kami suka, ya memang suka melihat look pastinya. Bang. Pasti dong. Pasti dong pula. Oke. Sebelum kenal Tuhan Yesus. Atau? Ya memang suka ngelihat look karena ya memang. Ya, itu jadi kayak suatu kebanggaan buat kami kok bisa dapat pacar yang looknya bagus. Cantik gitu ya. Looknya cantik, looknya bagus. Terlepas dia agak bodoh-bodoh dikit atau agak apa dikit atau agak apa, yang penting looknya dulu bang. Dipamerin tuh masih enak gitu. Kalau diajak ke kondangan masih enak gitu ya. Bahasanya orang diajak ke kondangan masih bisa dibawa ke pesta. Mau aku bilang tadi itu masih enak diajak ke pesta. Gak malu-maluin. Ya, jadi kalau dibilang pandangan pertama ya jatuhnya bukan kayak cinta, jatuhnya kayak apa ya bang? Kayak
apa sih? Dibilang nafsu juga. Apa, Pak? Tertarik, kagum. Kagum itu nggak terlalu, Bang. Jadi kayak memang, oh dia cantik, oh boleh lah ini. Oke, ya. Emang soalnya bukan berdasar dari sikap atau apa, karena ya memang cantik. Iya. Dan apalagi kan kalau memang cewek-cewek cantik, ya di kalangan-kalangan kami yang laki-laki ya pasti itu digandrungin gitu. Benar. Nah, kalau sudah bisa dapat, nah suatu itu jadi kebanggaan. kayak kebanggaan. Oke. Nah, gitu, Bang. Oke, Jadi tapi mungkin first sight-nya gitu. Kita coba tanya dulu ya, standar cantiknya Alfa waktu pertama melihat perempuan itu apa? Misalnya kamu belum kenal siapa-siapa di dunia luar, terus kamu tiba-tiba ya karena keluar ya terus melihat satu perempuan, Alfa langsung bilang, oh ini cantik. Misalnya karena rambutnya panjang, kah dia putih, kah tinggi, semampai. Ya kan ini bicara first impression. Oh iya. 5 kriteria, Bang. Adi! 5. Ya PPI aja punya 4 tiang rohani. Dia punya 5 kriteria. 5. 1. Nomor 1 Chinese, Bang. Wow! Cindo-cindo gitu ya. Dulu. Nggak apa-apa, Pak. Keluarkan aja. Cina takut Tuhan, pintar. Kamu tahu dia takut Tuhan dari mana? Ini waktu kamu lihat aja pertama gitu loh. Harus Kristen gitu, Pak. Oh gitu, oke. Iya. Oke. Kan Cindo banyak yang Kristen. Iya, oke. Ya, jadi ya dulu ngelihatnya mesti itu karena ya pertama ya ini mungkin selera ya, Bang. Iya, benar. Putih, rambut panjang gitu ya itu. Ya Cina itu makanya. Iya. Langsung Cina. Oke. Chinese jangan Chinese. Iya, oke. Itu dulu, Bang. Iya, itu ya. Oke. Yang sekarang gimana? Kalau yang sekarang Ya, puji Tuhan saya Ya, mencintai dia tanpa pandangan pertama gitu ya. Asik. itu. Makanya kalau aku jadi aku tuh naruh indikator istilahnya kayak pengingat gitu loh, Bang, buat diri sendiri. Karena aku dari dulu suka apa istilahnya kalau misalnya cari pasangan tuh mesti yang aku harus suka duluan. Oh, Suka gitu. duluan tuh misalnya dari good looking dan apa. Nah, ketika mulai sesuatu yang sekarang dari yang menjengkelkan dan nggak suka sama sekali. Oke. Nah, itu jadi ada sedikit petanda yang bagus. Oh, oke. Iya. Jadi ya bukan berdasar look dan apa. Jadi aku ingat, oh ya ternyata aku bukan berdasar look. Kalau misalnya memang mencari sesuatu yang benar-benar dikasih dan itu ya jangan cuma berdasar look gitu. Oke, iya. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Alfa guys, saudara-saudaraku. Alfi, kamu pernah nggak jatuh hati sama pria hanya karena kamu, bukan hanya dari pandangan pertama kamu melihat laki-laki itu? Aduh, berat Kak. Berat ya? Berat. Kalau bicaranya sebelum masuk Institut Injil Indonesia ya. Boleh sebelum juga sesudah, kan kami nggak tahu cintamu berawal dari mana. Kalau dari SMA, kalau saya secara pribadi, yang pertama kalau saya lihat itu pertama tinggi. Oh, oke. Terus hitam manis sih Kak. Ardius langsung berdiri. Waduh. Ardius banget sih ini. Tinggi, hitam manis, Ardius banget ini. Tidak. Terus kayak hitam manis. Terus dia pintar main bola. Itu kayak Ardius banget. Ardius banget. sudah itu milik Alfi. Wih. Langsung itu milik Pokoknya Alfi. itu kejar sampai dapat. Kejar dia sampai dulu kalau di SMA kalau yang suka ketemu begitu. Langsung kelepek-kelepek begitu. Iya, dan kejar sampai dapat. Dapat Kalau nggak? sudah dapat, ya dapat dong Kak. Wih. Harus Kak. Kalau sudah dapat, bangga secara pribadi karena oh, siapa sih yang tidak punya bangga kalau tidak punya cowok ganteng, pemain bola, kumis tipis, hitam manis. Tendang hati dong, Kumis Abang. tipis. Tendang hati, Oke. Abang. Tendang hati. Kumis tipis nih. Ardius banget kan? Ardius kumisnya tipis loh. Jangan loh Kak, jangan. Ardius kumisnya Jangan tipis. Kak. Bukan, maksudnya itu waktu SMA itu kayak suatu kebanggaan gitu Kak. Terus kalau perhatian lagi, terus Nilai plus lah ya. Iya Kak, terus kalau dia suka traktir ya Kak kalau dia. Oh, oke. Menyenangkan sekali. Oh my God. Terus bisa nonton dia main apa? Main futsal bola, oh gitu, ya. Kak. Itu kayak suatu kebanggaan. Agnes girang banget, Agnes girang banget. Kalau sekarang Sekarang di karena 3.
sudah di I3, terus statusnya hamba Tuhan. Standarnya naik atau turun nih? Turun, Kak. Jadi kan memang kita kan manusia normal tuh, Kak. Jadi kayak ya wajar kan, Kak, kita suka lihat yang ganteng, yang kita manis, tinggi. Itu kan suatu hal yang menyenangkan. Terus kalau lihat dia main bola, aduh, jantung saya itu kayak gitu. Ini kayak situ ya, siapa yang kemarin one sided love? Saya lah. Itu kayak gara-gara bola juga. Ya ampun, itu kayak ya ampun. Menggonceng-gonceng hatiku. Kalau saya bilang gol kan apa kena gol tembakannya pas di hati gitu loh. Kamu juga mungkin merasakan begitu. Tidak sih, Kak. Terus kayak masuk I3, standar itu berubah. Mungkin semua yang di sini begitu ya, karena mungkin yang pertama jangan lihat fisik. Lihat dia pertama, dia harus anak Tuhan, punya visi misi pelayanan ke depan, gitu kan, Kak. Standarnya begitu, standarnya berubah. Jadi bukan, tapi Kak normal ya, Kak. Saya setidaknya jangan terlalu pendek, agak sedikit tinggi, gitu kan. Gitu. Walaupun memang kita hamba Tuhan ya, kita juga ya, kayak masalah, apa ya? Iya kan, Kak? Kita diajarin di sini minta sama Tuhan tuh spesifik. Kak. Saya takut dihakimi, kan orang bilang, "Ih, Alfi, muka pas-pasan, minta cowok yang sempurna." Ya ampun. Ada yang pernah bilang begitu, Alfi, kasih dia Coca-Cola. Tapi Kak, maksudnya kayak itu normalnya kan. Kita harapan kan. Tidak salah kan kita punya harapan. Punya harapan seperti itu kan, Kak. Tapi perubahannya adalah Alfi tidak melihat cowok lagi hanya berdasarkan fisik. Terus pertama dia harus normal, Kak. Harus nyambung. Kalau tidak nyambung dengan saya, Kak, kayaknya kehidupan saya sangat menderita. Yang pertama nyambung. Terus pertama anak Tuhan, terus kayak nyambung, kita bicaranya nyambung, jangan kita bicara A dia bicara B. Nah itu kan berat kan. Kata Pak Willy itu itu prinsip, itu harga mati. Kalau masalah kayak malas, mungkin kurang rapi, itu kan masalah teknis, masih bisa diatur gitu, Kak. Yang pertama harga mati adalah anak Tuhan. Tepuk tangan untuk Alfi. Jadi buat kalian yang nonton, kriteria Alfi. Buat kalian yang nonton, Alfa punya 5, Alfi punya 2. Kalian silakan menghubungi Militia. Jangan, Kak, jangan. 1 tetap harus pemain bola. Supaya kita bisa nonton bola kaki, bola bareng. Kamu suka bola? Iya, Kak. Saya suka bola. Bola kaki, Kak. Saya suka. Kamu suka bola? Iya. Berarti jangan cari di angkatanmu. Ada, Bang. Ada ya? Ya itulah, Kak, ya. Gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, itu ya standar cewek dari Alfa dan standar cowok dari Alfi. Masing-masing punya standar, cuma perubahannya adalah setelah ngikut Tuhan, tidak melulu melihat dan menilai pacar atau pengen pacar itu hanya karena dari good looking misalnya, fisiknya, tapi lebih ke hal-hal yang rohani kayak dia harus takut Tuhan, dia harus bawa ke visi misi pelayanan, dia mendukung pelayanan, nyambung, yang lain-lain itu menyusul, ya toh? Oke. Tapi sekarang gimana? Kamu lanjut? Jangan, Kak. Oh enggak ya? Secret ya? Main bola. Oke, tadi karena istilah apa tadi yang aku bilang mana dulu? Penampilan menggambarkan keadaan. Ada istilah begitu, penampilan menggambarkan keadaan. Kalian setuju apa dengan istilah ini? Karena kalau kita lihat ya, mungkin kalau kalian sering ke mall, ke plaza, justru sorry nih teman-teman, tanpa mendiskreditkan atau ya kadang kita juga salah atau benar juga, bisa juga sih. Orang yang pakai celana pendek, kaos, sendal jepit, justru kayaknya itu dompetnya tebal. Justru kayaknya orang kaya. Jadi kalian seberapa setuju dengan keadaan penampilan akan menggambarkan keadaan? Alfi? Aduh, Kak, saya tidak terlalu setuju, tapi sedikit setuju. Maksudnya 50-50, Kak. Oke, karena melihat fenomena di luar juga Kak. Ada yang begitu kan? Kak. Jadi ada yang bilang jangan apa ya tadi Mas Alfa bilang tadi ya? Bahasa Inggris saya itu kayak don't judge the book by the cover. Itu. Terus ya penampilan juga bisa menentukan itu, Kak. Iya. Ya, apalagi kalau kita nggak kenal orang itu kan, misalnya orang yang lalu lalang terus langsung melihat, wih kayaknya ini koko ini banyak duitnya nih, saya dari situ aja kan. Alfa gimana? Seberapa setuju kamu menilai seseorang hanya karena dari penampilan? 50-50, Bang. Sama kayak Kak Alfi. Karena pernah, Bang. Ada wanita gitu, Bang. Dia pakai tas Gucci. Asik. Legging macan. Gimana? Tas Gucci, legging macan. Oke. Saya legging bisa menggambarkan legging macan nih gimana? Legging macan tuh yang Iya, ngerti. Terus rambut pirang, panjang, Bang. Oke. Terus pakai heels. Abang tahu apa? Jual sayur. Maksudnya Oke. Maksudnya juga ya kita bisa lihat penampilan seseorang tuh rapi dan ya itu kita bisa lihat ukur, oh ini ternyata orangnya
teratur atau apa. Iya, Cuman iya. ada juga yang, udah tas Gucci gua, udah keren, udah tampilannya gini, ternyata penjual sayur. Tapi menurut kamu tuh keren, Pak? Enggak lah, Bang. masa legging macan. Tapi ya sudah. Oke, terus Tapi bukan mendiskreditkan pemakai legging macan. Oke. Nggak bisa kita lihat seseorang itu penampilannya itu menentukan orang itu ya, kayak abang bilang itu orang-orang kaya Crazy Rich juga keluar kemana-mana pakai sendal Sendal jepit, iya. Kita yang ekonominya sedang menengah bawah ke banget malah. justru yang yang Iya. hype banget, Iya. pakai Nike, Iya. pakai Johnson. Johnson. Kok jadi sebutin merek? Iya. Kayak gitu, Pak. Oke. Terus menurut kalian istilah ini kita balik ke good looking ya. Tadi karena tadi penampilan terus good looking. Ada yang berpendapat kalau dia cantik adalah dia orang pintar. Kalau dia ganteng, dia adalah orang pintar. Kalau dia rapih, dia pasti orang pintar. Kalau dia klimis rambutnya, dia pasti pemikir. Kayak tadi waktu minum ini ada kawan kami yang terjebak. Kawannya pakai kacamata. Ya, Agnes ya. Kawannya pakai kacamata. Pokoknya benar-benar kayak menggambarkan anak ini anak jenius banget. Ternyata bukan nggak jenius sih, cuma sama-sama belajar lah gitu ya, Agnes ya. Cari aman. Kalian setuju nggak sama istilahnya? Atau justru kalian pun pernah karena kakak ini ganteng, pasti dia pintar. Karena kakak ini rapih, pasti dia hidupnya teratur begini. Alfi. Mas Alfa duluan deh. Alfa silakan Alfa. Kalau aku pribadi sih, Bang. Apa? Good looking. Iya, good looking. Kalau bicara soal good looking, itu mungkin karena kita sudah ditontonkan dari dulu tuh di TV-TV ya gitu Bang. Oke. Nggak ada artis yang nggak ganteng, nggak ada artis yang nggak apa. Jadi tertanam di pikiran itu kayak, ya ini mesti yang good looking ini mesti lebih mapan, mesti lebih apa. Tapi tunggu, kalian tiba-tiba nongol di kepala aku, kalian setuju nggak sih kalau status sosial itu pun sekarang kayak diukur dari good lookingnya dia? Alfa? Di beberapa tempat ya. Beberapa tempat mungkin begitu ya. Jadi kayak menjengkelkan apa sih? Menjengkalkan seseorang hanya misalnya karena pakaiannya nggak rapi, dia langsung dianggap orang susah atau bagaimana. Terus kalau misalnya dia yang karena di media sosial sekarang kan lagi marak-maraknya tuh kayak flexing, ya kan? Ternyata bukan duit dia misalnya begitu. Nah itu berarti good looking, terus kayak flexing begitu, itu pun bisa jadi tolok ukur seseorang untuk menilai orang lain apakah dia ini orang yang tanda kutip berada atau orang yang pintar, orang yang mampu gitu Pak ya. Makanya banyak orang yang suka flexing, suka memamer-mamerkan ya supaya tuntutan masyarakat itu ya. Tuntutan masyarakat dan walaupun mereka sebenarnya nggak kayak gitu, mereka nutupi sebenarnya jati diri mereka gitu loh Bang. Kan ada kalau misalnya syuting di apa, kalau misalnya dia bikin di reels, dia cari pojokan tertentu yang sudutnya bagus, tapi sebenarnya belakangnya yang aslinya rumahnya tumpukan sampah misalnya begitu kan banyak dijumpai Bang. Jadi kan karena memang pada dasarnya ya siapa sih Bang orang yang nggak mau dilihat baik sama orang. Siapa yang nggak mau terkenal dan nggak mau apa? Ya salah satunya di negara ini ya dengan cara good looking dan apa-apa itu buat bikin jabatannya naik, buat bikin followers banyak dan itu. Jadi orang ya berlomba-lomba untuk bahkan kalau mungkin dulu bukan di I3 ya, kayak kita SMA, SMP gitu, kalau murid yang terkesan aktif pasti guru hanya berinteraksi dengan dia saja. Iya, Kak. Ya nggak sih? Betul. Mau dia duduk di depan, tapi biasanya orang yang begini akan duduk di depan. Jadi guru itu akan lebih interaktif dengan murid-murid yang lebih aktif bertanya, lebih rapi penampilannya dibandingkan anak-anak yang di belakang. Makanya jadi ada placement kalau di depan tuh berarti dia pintar, di belakang tuh mungkin dia malas atau bodoh, padahal tidak selalu, ya kan? Alfi punya pengalaman begitu atau pengamatan begitu ya? Kalau dulu saya sering punya konsep kayak orang pakai kacamata tuh pasti pintar, pasti pintar. Tapi setelah saya di sini dan lama-lama, ternyata sakit mata. Sorry teman-teman yang pakai kacamata. Ya benar juga. Ya benar juga. Iya, kita nggak bisa menolak. Ini 4,5 loh, mohon maaf. Terus kayak, ternyata dia sakit mata, gitu kan, sering salah begitu Kak. Contohnya kayak awal pertama,
karena di sana mungkin di NTT bukan jarang sih, memang tidak ada durian Kak ya. Oh, okay. Terus awal pertama saya kayak lihat bentuk durian yang jelek, terus baunya yang menyengat. Bagi saya kayak tidak enak. Ini pasti tidak enak gitu. Jadi kayak selama beberapa waktu kami ke Medan, sampai tempat itu tidak mau makan. Tapi setelah saya kembali sini dan teman-teman ayo makan, terus saya makan, ternyata enak. Nah itu jadi kayak ya kayak gitu kan. Oke. Jadi ada ternyata beberapa kasus yang kita menilai pun kita pernah salah, dan orang pun pernah salah menilai kita, tapi ada juga yang benar ya. Kayak tadi kalian bilang 50-50. Tapi intinya supaya kita lebih mengenal lagi orang itu secara dalam ya, dekat gitu, menjalin komunikasi, menjalin hubungan supaya kita tidak salah menilai. Oke, aku percaya berkali-kali aku bilang pasti dalam satu kehidupan itu ada yin dan yang ya. Positif dan negatif. Termasuk di halo effect ini. Menurut kalian berdua bisa nggak kalian paparkan apa manfaat positif, bukan manfaat sih, dampak positif dan dampak negatif dari halo effect ini? Alfi dulu. Kalau dampak positif mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu ya, keadaan kritis diperlukan juga sih. Tapi kayak hal negatif ya. Kalau karena bicara tentang bias, berarti sesuatu yang negatif kan Kak. Nah, kayak dampak dari bias kognitif ini mungkin kita punya punya kebiasaan untuk mengambil kesimpulan atau mengambil suatu keputusan tentang karakter orang ini tidak baik. Maksudnya cepat mengambil kesimpulan yang tidak akurat. Padahal kita tidak punya data-data asik. Hanya karena melihat satu kali punya aja. Data-data yang akurat untuk mengatakan metodenya bahwa, berarti salah kalau begitu. Iya betul, salah sekali. Harus pakai mungkin R&D. Apalagi tepuk tangan untuk Anggi yang udah balik. Anggi, halo Anggi. Habis ngantar bab 2. Jadi kayak Kak, maksudnya dampak negatif itu kita tidak punya keputusan atau susah sekali ini. Adekku. Maksudnya kayak dari yang negatifnya itu Kak, kita mengambil kesimpulan tentang seseorang atau benda yang kita lihat itu tidak akurat. Karena data-data yang kita peroleh itu sangat minim. Karena cuman dari subjektif. Karena dari diri sendiri, bukan objektif tapi subjektif. Itu negatifnya, kita jadi cepat menghakimi. Tapi kalau kayak bicara soal bias, berarti itu sesuatu yang negatif. Konotasinya negatif. Kalau mungkin positifnya mungkin Mas Alfa bisa kasih tambahin ya. Kalau saya itu sedikit. Sedikit. Silakan Alfa. Kalau aku pribadi sih Bang, kalau positifnya dari halo effect ini menurutku ya, kita itu punya benteng diri. Benteng diri ini maksudnya dalam kita membangun hubungan dengan seseorang gitu, kita nggak sepenuhnya gitu. Karena kita masih makhluk sosial. Kita baru kenal, kita baru pertama kali ketemu. Dan nggak langsung kita yang harus akrab dan apa, karena kita harus nilai orang juga. Maksudnya takutnya orang ini bisa membahayakan kita atau apa, kan kita nggak tahu. Makanya kita perlu halo effect ini di saat-saat waktu pertama kali kenal kita harus nilai dulu orangnya gimana. Nggak yang langsung akrab dan apa. Nah, tapi buruknya karena dari awal misalnya mau ketemu orang sudah ada benteng, sudah ada tembok itu, ya jadi kita akhirnya inklusif itu orang. Apa-apa tuh kayak jangan masuk dulu, jangan diterima dulu. Karena ya langsung kita bentur kalau kita nggak mau terima itu. Nah, jatuhnya ya kita kalau ke dalam relasi atau hubungannya kita sulit membuka kesempatan buat orang lain untuk masuk gitu. Apalagi ini banyak terjadi sama yang introvert dan apa. Jadi ya karena sudah membentengi diri, udah istilahnya nggak mau, karena mungkin pernah dikecewakan atau apa, jadi akhirnya untuk membuka lagi sesuatu hal yang baru atau menerima orang masuk itu filternya banyak banget gitu. Iya benar. Jadi dampak buruknya ya dia nggak punya kesempatan buat menjalin hubungan dengan orang lain. Sulit bersosialisasi. Bahkan mungkin menutup kesempatan-kesempatan yang dibuka kalau misalnya berhubungan dengan orang ini gitu. Nah, itu sih buruknya. Karena terlalu menutup. Jadi terlalu apa-apa sudah dicap dulu, Itu bahayanya ya. Oke, menurut kalian berdua juga sebagai anak muda Kristen dan untuk anak muda Kristen, halo effect ini baik nggak sih? Atau justru hal yang harus dihindari? Kalau memang hal yang harus dihindari, kalian berdua punya tips nggak gimana cara menghindari halo effect ini? Alfi, menurut kalian baik juga ini sebagai orang Kristen ya, sebagai anak muda Kristen?
Ya, 50-50. Sekali lagi, Kak. Oke. Maksudnya 50-50. Ya, tadi Mas Alfa bilang kan, kita harus punya, apa ya, membenteng diri. Ini orang, kita harus jaga jarak. Siapa tahu kan kita masuk akrab, ternyata narkoba. Bahaya juga kan, Kak? Maksudnya bahaya juga, bahaya juga untuk pergaulan kita, Kak. Nah, kalau kenapa 50-50? Karena memang betul, Kak, kita harus perlu membentengi diri, tetapi jangan sampai menjaga pergaulan kita dengan orang. Terus jangan sampai karena kita terlalu membangun benteng, kita mempengaruhi pergaulan. Jadi kita kayak seperti Mas Alfa bilang, kita kayak tertutup dengan orang gitu, Kak. Nah, kalau tidak perlu dihindari juga sih, berhikmat, Kak. Berhikmat untuk memposisikan diri dan menilai orang lain. Iya, dalam menilai orang lain. Alfa mau nambahin? Sebagai anak Yesus. Bener sih, nggak salah. Ya, ini kan sudah sudut pandang sebagai anak Yesus, kan? Iya, bener. Ya. Kalau sebagai anak Yesus, ya kita, kalau dibilang terlalu membentengi juga, ya kata Calvi bener sih, berhikmat. Karena ya justru kita itu melayani ke orang-orang yang bahkan yang jahat sekalipun. Jadi kalau kita sudah membuat benteng dan apa ya, kita ya juga nggak sampai akhirnya ke mereka. Jadi bukan halo effect ini. Kalau sudah jadi anak Yesus ya jangan. Kalau saya pribadi sih, walaupun ada pertimbangan dan apanya, karena kita terbuka, terbuka itu untuk menerima orang. Bagaimana kita bisa mau tolong orang lain kalau mereka sendiri merasa kita nih menutup diri sama mereka. Jadi akhirnya ya nggak kesampaian kalau kita mau ngelayan mereka atau apa, kita nggak kesampaian karena kita sudah menutup diri, kita sudah ngecap mereka udah buruk. Akhirnya karena kita sudah cap buruk, kita langsung malas gitu pasti. Iya, benar banget. Buruk ini nggak bisa diselamatkan ini. Padahal yang buruk pun harus kita jangkau gitu ya. Kita seburuk-buruk yang memang harus dijangkau. Tapi kalau kita sudah pasang label, udah dicap label, langsung kita dicap sama ada konteks Alkitabiah. Ini dia. Yang dicap Yunus ini, ini nggak bisa diselamatkan lagi. Tapi justru itu yang harus itu kan. Jadi berbicara soal halo effect, kalau yang sudah hidup dalam Tuhan ya semestinya enggak. Karena kita fokus buat ya sebisa mungkin orang itu datang kepada kita, sebisa mungkin orang itu menganggap kita ini terbuka sama dia, jadi welcome gitu. Kalau halo effect ini seakan-akan nggak welcome, kita harus welcome. Oke, aku setuju dengan Alfa, setuju juga dengan Alfi. Kalau Alfa menariknya itu adalah karena orang Kristen harus bersahabat, harus berteman, jadi nggak boleh ngecap orang lain adalah A, B, dan C. Tapi kalau aku ambil posisi yang lain, mungkin satu dosen pernah bilang orang Kristen dan hamba Tuhan itu khususnya itu hidupnya kayak di akuarium. Jadi dari kiri terlihat, dari kanan terlihat, dari atas terlihat, dari bawah juga terlihat. Orang tuh melihat, dia nggak kenal siapa Febri, siapa Alfa, dan siapa Alfi, orang lain. Tapi orang lain tuh melihat dari tingkah laku kita, perkataan, bahkan pakaian. Nah, dalam hal itu aku setuju kalau kita orang Kristen adalah memperbaiki diri dalam hal yang seperti itu. Kayak pakaian kita bagaimana, rambut kita sebagai laki-laki bagaimana, sebagai perempuan gimana, perempuan pakai bedaknya bagaimana. Nah, puji Tuhan di I3 sangat diajarkan sampai ke situ ya. Iya, Kak. Sampai aku tahu Aspri itu kayak dalam hal kuku, kuteks, dan sebagainya itu sangat diatur. Karena kayak tadi aku bilang, hamba Tuhan, orang Kristen tuh orang kadang nggak menilai khotbah kita yang bagaimana, tapi dari cara hidup. Kayak dalam akuarium. Itu kalau dari aku ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Tolong kasih pesan untuk teman-teman yang mungkin sekarang jadi pelaku halo effect, yang suka menjudge orang dari pakaian dan sebagainya, atau juga orang-orang yang lagi tertekan karena dia ini korban halo effect. Kita dua, kayaknya kita pernah ada dua posisi nih ya. Kita pernah jadi pelaku, tapi kita juga pernah jadi korban. Nah, kalian dua setelah mengalami itu, sudah dipulihkan Tuhan, kalian coba kasih pesan sama teman-teman yang sekarang jadi pelaku halo effect ataupun jadi korban halo effect. Alfa dulu ya. Untuk pelaku dulu. Boleh, pelaku dan juga korban. Untuk pelaku untuk pelaku halo effect, bertobat. Iya juga sih. Taruh tanganmu di dada. Masih ada kesempatan untuk mau berubah. Iya benar sih, nggak ada yang salah. Iya benar. Ya, untuk pelaku di luar sana, maksudnya teman-teman yang masih tahu setelah mendengar ini, tahu bahwa dirinya sempat melakukan halo effect kepada teman-temannya, ya diingatkan kembali bahwa
penilaian kita ini penilaian yang subjektif. Maksudnya penilaian yang berasal dari diri kita sendiri dan belum tentu itu benar menurut orang lain atau menurut beberapa bahkan menurut orang itu sendiri. Jadi ya teman-teman yang melakukan itu saya harap ya teman-teman bisa mempertimbangkannya dengan pertimbangan yang lebih banyak lagi, jangan cuman dari diri aja sendiri untuk menilai seseorang. Kita harus pertimbangkan lain dari sisi yang lain, dari sisi yang lain, jangan cuman dari satu sisi aja sih kita sendiri. Dan itu pun hanya karena baru lihat gitu ya, apalagi kalau cuman baru sekedar sekelibat lihat gitu, langsung udah menentukan ya itu tentunya. Nah, lalu untuk teman-teman yang jadi korban halo effect, pahami kalau teman-teman itu sebenarnya nggak seburuk yang orang-orang pikirkan, nggak seburuk yang orang-orang sudah cap kepada kalian. Nah, yang utamakan dan yang kita selalu pikirkan dan taruh dalam hati itu bukan penilaian orang, tapi penilaian Tuhan pasti. Karena kalau kita menaruh penilaian orang, tidak akan bisa memuaskan semua orang. Bener. Semua orang itu punya standar masing-masing dan punya istilahnya apa? Seleranya masing-masing terhadap kita, dan kita bukan hidup untuk menyenangkan mereka gitu. Jadi untuk penilaian orang ya kita jadikan itu bahan koreksi. Cuman bahan koreksi dan introspeksi nggak usah sampai yang terlalu berat kali karena dibilang aduh Alfa ini begini, Alfa ini begini. Jadinya kita malah pikiran dan akhirnya pekerjaan yang seharusnya kita lakukan terhambat gara-gara perkataan orang lain yang kita terlalu ambil, terkhusus bagi orang-orang yang melan ini. Bener ya. Itu kalau sudah diomongin kan langsung down, langsung apa. Ya, kalau kita, apalagi yang sudah anak Tuhan ya, pasti kita berharga. Kita itu istimewa. Istimewanya itu ya karena setiap kita berbeda. Jadi kalau misalnya ada penilaian terhadap teman-teman, ya jadikan itu sebuah bagai mungkin koreksi diri ya. Cuman balik lagi, yang terpenting penilaian Tuhan. Di depan Tuhan kita seperti apa dan itu. Oke, tepuk tangan untuk Alfa. Sekarang pasangannya, Alfi. Alfa dan Alfi. Ya, kalau dari saya untuk teman-teman yang pelaku tegang sekali kok. yang pelaku yang sering melakukan hal ini. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya kembali lagi ke Alkitab. Kita manusia berdosa dan kita bukan manusia yang maha tahu ya tentang orang itu gitu Kak. Tidak pernah salah kok kita terlambat atau lambat memberikan penilaian kita kepada orang lain. Maksudnya kita butuh informasi lebih begitu. Maksudnya mungkin lambat itu Kak, kita kayak orang ini mungkin dipikir-pikir dulu, jangan kayak langsung menghakimi atau apa gitu Kak. Tidak pernah salah kita terlambat memberikan penilaian kepada seseorang karena kita butuh data-data lebih asik. Kita butuh informasi lebih tentang orang itu Kak. Tidak pernah salah. Jadi teman-teman jangan langsung kayak ngejudge, ya menghakimi begitu Kak. Orang-orang yang kita lihat, tapi mulailah terbuka. Tapi perlu membentengi diri ya, jangan terbuka sampai overdosis, kebablasan itu Kak. Begitu. Maksudnya boleh, tapi teman-teman tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah terlambat kok kita punya penilaian terlambat tentang seseorang yang kita kenal. Kita kan butuh manusia, bukan maha tahu ya. Jadi kita butuh hal-hal lebih waktu untuk kenal orang ini dan akhirnya kita memberikan kesimpulan yang akurat, kesimpulan yang benar. Oh, ternyata orang ini dia ramah, dia baik itu. Dan itu juga mempengaruhi pergaulan kita. Terus kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar Kak. Terus untuk teman-teman yang mungkin korban, mungkin sebagian dari perkataan saya, mungkin ada teman-teman yang merasakan dari kritikan kecil dari Alfi. Maksudnya ya kita perlu mendengar kritik, mendengar saran dari orang lain tentang kehidupan kita. Tapi teman-teman silahkan memilih yang baik dipertahankan dan sebagai bahan untuk evaluasi diri. Oh, ternyata saya ini terlalu cerewet, jadi ya dikurangi sedikit karena tidak semua orang suka orang cerewet, dan dengan orang-orang tertentu perlu dikurangi, perlu ditambahi cerewetnya biar suasananya lebih asik gitu Kak. Jadi tadi Alfi bilang harus berhikmat. Iya, harus berhikmat. Kita kayak dengar kritik orang juga harus berhikmat. Kita bukan, kata Mas Alfa, kita hidup bukan untuk menyenangkan mereka, tapi hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Itu saja cukup. Jangan yang lain. Titik. Iya, itu saja Kak. Sayang. Oke, tepuk tangan juga untuk Alfi.
Oke, teman-teman, kita sudah ada di ujung acara kali ini. Sebagai penutup, aku mau bilang kalau halo efek ini dianggap sebagai suatu kesalahan persepsi yang mendistorsi cara pandang seseorang terhadap orang lain, yang pasti berdampak ke banyak aspek dalam kehidupan kita ataupun ke orang itu, entah aspek dampak positif ataupun dampak negatif. Aku mau nambahin untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi jadi pelaku halo efek ini. Aku setuju dengan Alfi, memang tidak selalu salah kita menilai orang dari first impression kita, tapi juga tidak selalu salah kalau penilaian kita itu terlambat, kayak tadi kata Alfi itu ya, atau tidak selalu salah penilaian kita adalah hal yang bisa, tidak selalu penilaian kita itu adalah hal yang bisa kita generalisasikan. Adalah lebih baik lagi kalau kita mengenal orang lain dengan lebih dalam, dengan lebih lagi, nggak boleh langsung menghakimi ya. Boleh kita langsung misalnya kita langsung menilai bahwa Bang Febri adalah orang seperti ini, satu sisi boleh, tapi lebih baik lagi kalau kita menjalin hubungan yang baik, menjalin komunikasi sehingga tidak terjadi penghakiman-penghakiman seperti itu ya. Terus untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi jadi korban halo efek, entah dalam pekerjaan, di lingkungan kantor, di lingkungan sekolah, lingkungan studi dan sebagainya, nggak ada salahnya juga kita mendengar penilaian orang lain ke kita. Kayak tadi Alfa bilang juga, itu bisa jadi bahan introspeksi ke dalam diri kita, bahan evaluasi untuk diri kita sendiri. Tapi yang penting kayak kata Alfa, jangan sampai kamu merasa rendah diri. Jangan sampai kamu merasa kamu nggak berharga, dan jangan sampai kamu stres hanya karena kritikan-kritikan orang lain dan penilaian-penilaian orang lain terhadap kamu. Kamu dinilai jutek, kamu evaluasi, aku juteknya di bagian mana? Kamu dinilai tidak rapi, kamu evaluasi diri, aku tidak rapi di bagian mana? Kamu dinilai yang lain-lain, tarik ke dalam diri kamu sebagai bentuk evaluasi diri, bukan ke dalam sebagai bentuk rendah diri dan merasa diri tidak berharga dan tidak diterima. Tidak sama sekali ya teman-teman ya. Jadi ada baiknya untuk kita semua untuk sekali lagi mempertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan kesan terhadap seseorang. Sebab kesan pertama yang sangat singkat tak akan pernah cukup untuk menilai karakteristik seseorang. Oke, itu untuk kita semua hari ini. Halo efek, semuanya berdampak dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita pribadi ataupun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tapi terlebih, tadi kata Alfa dan Alfi, hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Berarti mulai dari pakaian, tingkah laku, tutur kata adalah menyenangkan Tuhan. Kalau kita udah melakukan itu untuk Tuhan, orang-orang pasti akan merasa dampaknya. Mereka pun akan melihat bahwa kita anak Tuhan dari perkataan, tingkah laku, dan pakaian kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Untuk Alfi, terima kasih. Untuk Alfa ya. Kita mau mengakhiri acara kita kali ini untuk teman-teman semua. Tapi sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Boleh aku minta Alfi untuk berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami mendapat hal-hal baru mengenai Hello Effect. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi orang lain dari kesan pertama kami bertemu dengan mereka, tetapi biarlah kami menjadi pribadi yang terbuka dan menjadi berkat dan menolong setiap teman-teman kami di sekitar kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa mungkin bagi teman-teman kami yang menjadi korban, Tuhan tolong berikan mereka hikmat untuk memilih hal-hal baik bagi mereka, untuk mengkoreksi diri, untuk menjadi lebih baik untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang mungkin akan melakukan semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, biarlah kehidupan kami hari ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu edisi kali ini. Tetap di Cemilan untuk minggu depan ya, karena kita mau bahas hal yang seru yang lainnya, yang pasti relatable dengan kehidupan kita semua. Terima kasih sekali lagi Alfa dan Alfi, semangat skripsinya ya. Tuhan berkati kita semua, bye-bye.